teman Jakarta, kita balik lagi di perfect number ya, sebuah angka yang bagus. Kalau milihnya juga tepat. Seperti kita milih saham, bos. Saham itu kan nggak sembarangan ya. Mungkin teman Jakarta juga udah ada nih, saya yakin, yang pernah mencoba main di saham. Tapi kadang-kadang juga, aduh kok nggak tepat gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya gini, Bay. Milih saham yang akan kita beli itu sebenarnya penilaian atau kriteria yang paling harus kita perhatiin nih seperti apa sih? Nah, gini. Jadi kalau kita main saham, main saham itu sebenarnya ada dua kategori pemain. Satu yang kita sebut dengan investor, ya. Betul. Lagi kita sebut dengan trader. Nah, kebanyakan kita trader kan? Di Indonesia banyak kan trader. Jadi dia jual beli tektok. Nah, malam ini ya buat teman Jakarta kita jangan ngomong itu. Kita bicara sebagai investor. Betul. Karena kenapa? Investor kita mainnya panjang, Nah, otomatis kalau kita mau main panjang, ya, jadi kita cari perusahaan-perusahaan yang kita rasa ke depannya ini masih punya potensi yang sangat bagus. Nah, itu kan kalau misal saham kan ada yang 10, 15 sampai 20 tahun. 20 tahun untuk kita investasi ya. Nyari perusahaan ini juga teman Jakarta harus benar. Siapa tahu nanti udah berapa tahun tuh perusahaan habis gimana? Tutup, ya kan? Gimana? Nah, makanya gitu. Jadi lo mesti lihat ke depannya 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, apa sih yang dibutuhkan oleh kita? Betul kan? Atau Indonesia, atau dunia lah, ya. Nah, jadi itu yang menjadikan saham-saham perusahaan tersebut menjadi prospek. Ya. Nah itu kriteria satu. Ya, jadi kita lihat dari ke depannya dulu. Kemudian kita lihat kedua dari industrinya. Tadi ke depan otomatis masuk ke industrinya. Industri apa nih? Misalnya populasi Indonesia sekian juta, banyak yang pakai telepon, betul, atau banyak yang kalau sekian juta penduduk berarti dia mesti makan, mesti minum dan sebagainya. Itu perusahaan-perusahaan yang seperti itu kan pasti akan hidup nih. Ya dengan jumlah penduduknya sedemikian banyak. Nah, itu juga. Ketiga, setelah kita dapat industrinya, baru kita masuk ke masing-masing perusahaan. Masing-masing perusahaan sendiri. Jadi kalau misalnya tadi kita bilang telekomunikasi, perusahaannya apa sih? Gitu ya. Nah, kita lihat tingkat kesehatannya dia seperti apa, laporan keuangannya gimana, lo profit nggak sih? Nah, itu dia, ya, laporan keuangan. Laporan keuangan penting. Bisa nggak sih sebenarnya kita dapat laporan keuangan dari si perusahaan yang kita mau ambil sahamnya gitu? Bisa banget. Jadi perusahaan kalau dia sudah go publik ya, udah nawarin sahamnya, itu kita punya hak untuk minta. Gitu, minta laporan keuangan, dan biasanya bukan hanya minta, ditaruh tuh, dipublish sama mereka. Sengaja dipublish. Jadi kalau lo datang ke perusahaan sekuritas atau research house gitu ya, mereka ada tuh laporan keuangan tahun lalu gitu ya. Kemudian mereka akan kasih misalnya profitnya sekian, kemudian utangnya sekian dan lain sebagainya. Nah, ini ada telepon, Bay. Oh, telepon. Kita akan mengundang telepon. Halo, selamat malam. Selamat malam. Perfect Numbers. Ya, selamat malam. Saya Sari dari Jakarta Selatan. Sari ya? Saya mau nanya, saya baru aja buka untuk asuransi, itu unit link. Nah, salah satunya itu ditaruh di sekuritas. Saya dengar-dengar tadi saham lagi turun ya. Karena unit link saya 15 tahun, saya mohon saran nih, perlu dipindahkan nggak dari sekuritas itu atau didiemin aja? Karena saham itu untuk penilaian 1 tahun ini kan akan turun nih. Iya, jadi saya mohon sarannya. Oke. Terima kasih, Sari. Waduh. Sarannya, Bay. Udah langsung main saham. Lo paham banget nih kayaknya kalau yang udah ketawa dari tadi. Gimana, Bay? Kalau misalnya Sari nih. Gini, Sari, ya. Invest 15 tahun. Ini kan saham turun karena memang indeks harga saham gabungan lagi turun. Indeks harga saham gabungan turun karena kondisi ekonomi sedang tidak kondusif. Artinya apa? Kalau Sari tarik, berarti Sari yang tadinya rugi hanya di atas kertas, unrealized loss menjadi realized loss. Ya kan? Betul. Jangan. Kalau memang uangnya tidak dibutuhkan, invest buat 15 tahun, diamin aja. Ya karena kenapa? Itulah uniknya kita main di saham. Bisa. Dia turun sekarang, besok dia bisa naik lagi. Memang sih akan turun dalam waktu 2008 ini mungkin kondisinya agak-agak kurang ini ya, kondusif ya. 2009 kita mau pemilu tuh nanti memang pas lagi turun-turunnya. Nah, kalau ada uang lebih malah justru beli. Kalau saya sarankan kalau ada uang lebih beli. Ya, supaya apa? Atau suntik dana lagi. Iya, masuk lagi. Ya, jadi kita beli di harga bawah, nanti pas habis pemilu dia naik lagi sama dia untung. Wah, gitu ya. Mantap. Jadi jangan dijual kan? Jangan dijual. Kan investor apa? Beli harga murah, jual harga mahal. Sekarang lagi murah kan? Ya, beli. Jual. Betul. Jadi
Kalau kayak kasusnya Sari, hedging dulu aja. Hedging, Bos. Itu kayak gue kayak trader. Kayaknya baru 15 menit teman hedging. Udah, karena berusaha dengan hedging itu bahasa susah ya. Teman Jakarta kalau misalnya masih belum tahu istilah-istilahnya emang mesti buka-buka literatur. Boleh. Bukan ngomongin literatur lagi apa kek. Nah, itu tadi Sari ya. Kalau misalnya gini, untuk kita biar tahu nilai satu saham yang wajar gitu ya. Karena kan biasanya dilakukan analisis fundamental ya. Untuk bisa seperti ini gimana, Bay? Ya, jadi gini, biasanya saham perusahaan dari awal mereka punya beberapa rasio keuangan. Ya, nah ini kita bisa minta sama si perusahaan sekuritas atau research tadi ya. Biasanya yang paling pertama kali dilihat itu yang disebut dengan book value. Book value. Book value itu apa sih? Book value itu gini. Perusahaan kan pada saat dia terima uang, kemudian dibeliin aset. Ya, ada pabrik, ya ada gedung, ada segala macam inventory segala macam. Nah, book value itu adalah apabila perusahaan tersebut kolaps, berhenti bekerja, kemudian aset tadi dijual, ya, dibagi kepada seluruh pemegang saham, berapa sih uang kita balik? Itu yang simpel dulu. Itu yang simpel ya? Itu yang simpel dulu. Jadi kita tahu, kalau saya taruh 1.000 perak, ternyata book value-nya cuma 500, berarti kalau tuh perusahaan sampai ditutup, paling nggak dari 1.000 itu yang 500 balik. Ya, lumayan lah. Lumayan. Kalau orang Betawi bilang gope-gope aja lumayan. Ya kan? Teman Jakarta jangan kemana-mana. Kita masih akan ngomongin soal saham. Bahkan nanti kita akan lihat saham apa yang bagus. Blue chip? Belagu banget blue chip ya. Kita ketemu lagi nanti ya. Blue chip bagus juga. Blue chip.